Anggaran pembelian sepeda gunung triwulan 1 tahun 2016 didapatkan itu adalah Januari itu unit jualnya itu 40-45 sepeda gunung ya nih. Sepeda gunung 40-45 dan Maret 55. Ya, persediaan akhirnya didapatkan dari data yang tadi. Di soal ini, nih teman-teman bisa lihat. Nih, sepeda gunung nih. Persediaan akhir, dia bilang akhir. Berarti kalau Januari persediaan akhirnya berarti pakai yang 15, 13, 6. Oke. Untuk setiap bulannya. Oke. Nanti persediaan awal berarti pakai yang 10, 15, 13. Gitu. Ya. Kemudian sepeda gunung, unit pembeliannya. Tadi ini dapat dari mana, Pak? 45. Ingat, kalau misalnya persediaan awalnya itu lebih kecil daripada persediaan akhir, maka untuk mendapatkan unit pembelian harus ditambah. 10 lebih kecil daripada 15. Persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir. Maka unit jualnya 40. Untuk mendapatkan unit jual 40, maka harus dibeli 40 tambah 5. Jadi 45. Kalau persediaan awalnya ini kan lebih besar daripada persediaan akhir untuk bulan Februari. 15 kurangin 13 dapat 2. Ya, maka di 45 kurang 2 sama dengan 43. Jadi dibandingkan dulu persediaan awal sama persediaan akhir lebih besar mana. Kalau dia persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka dikurangi selisihnya untuk dapat unit pembeliannya. Kalau misalnya persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, maka harus ditambah untuk mendapatkan unit pembeliannya. Di total dari harga pembelian 3 juta, dapatnya 408 juta. Ini adalah anggaran pembelian sepeda gunung. Oke. Anggaran harga pokok penjualan. Ya, tadi kan didapati harga sepeda lipat 2 juta untuk pembelian. Harga sepeda gunung 3 juta. Unit jualnya kan tadi dapat tuh ada diinformasikan 65, 70, 80. Ya, ini kan anggaran harga pokok penjualan. Oke. Didapatkan di sini 130 tambah 120 juta sama dengan 250 juta. Ini dapat dari mana, Pak? 2 juta kali 65 unit. 3 juta kali 40 unit untuk sepeda gunung. Didapatkan 120 juta. 120 juta tambah 130 juta dapatnya 250 juta. Di total dapatnya 850 juta. Oke. Ini adalah anggaran harga pokok penjualan. Jika teman-teman bandingkan, anggaran pokok penjualan itu pasti selalu di bawah dari rencana penjualan. Tadi kan anggaran harga pokok penjualan ini kan 850 juta nih. Rencana penjualannya 1.205 juta. Berarti apa? Berarti untung laba kotornya dia itu gos butonnya dia, laba kotornya dia 1.205 juta ini dikurangi dengan 1.205 juta ini kan anggaran penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan 850 juta. Itu kita dapat laba kotornya ya, belum dikurangi expense-nya tadi. Oke. Lanjut lagi, diminta yang ke D itu ada anggaran beban operasional. Anggaran beban operasional itu diketahui fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya tetap 30 juta setiap bulannya. Tapi kalau variable itu tergantung berapa unit yang terjual. Oke. Unit yang terjual tadi kan 350.000. 350.000 itu dikali dari dapat dari unit dari yang sepeda gunung. Bulan Januari sepeda gunung ada berapa sih? Sepeda lipat dan sepeda gunung 65 ditambah 40. Berarti ada 105 unit. 105 unit ini dikali sama 350.000. Oke, dapatlah ini totalnya. Dapatlah 36.350. Kemudian biaya tetap ditambah biaya variabel didapatlah totalnya bulan Januari untuk beban operasional 66.750.000. Karena ini minta triwulan 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret didapatlah 214 juta. 214 juta 250.000. 214 juta 250.000. Oke? Itu ya, teman-teman. Sampai sini jelas ya untuk anggaran beban operasional. Oke. Lalu
anggaran laporan laba rugi periode triwulan 1. Tadi kan pendapatannya itu kan totalnya tadi kan kita sudah 1.205 juta ya. Ini 850 juta sudah tahu dapat di mana. Ya, dapatlah apa? Dapatlah laba kotor selisih ini. Ya, kalau teman-teman mau mensplitkan sepeda gunung sepeda lipat bisa berdasarkan tadi di laporan anggaran rencana penjualan dan anggaran harga pokok penjualan. Itu bisa displitkan. Tergantung nyamannya teman-teman seperti apa. Tapi semakin detail dia semakin bagus untuk anggaran ya. Ini detail. Oke. Kemudian beban operasionalnya dapat dari mana, Pak? 214 juta. 214 juta ini dapat dari sini loh teman-teman. Total fixed cost ditambah variable cost. Nah, kemudian laba kotor ini kan masih laba kotor ya, dikurangi sama beban operasional dapatnya 140.750.000. Ini adalah laba bersih dia periode triwulan dari Januari, Februari, Maret tahun 2016 untuk sepeda lipat dan sepeda gunung. Ya, sudah nih, that's it, selesai untuk anggaran laporan laba rugi. Lalu anggaran kas triwulan 1 tahun 2016 itu anggaran pengeluaran kas untuk pembeliannya, itu teman-teman bisa mendapatkan data informasi yang ada di sini nih. Tadi datanya ini nih. Semua penjualan dilakukan secara tunai, pembelian dilakukan secara kredit 2% per 10 and 30. Nih ya, 50%, 30, 20. Oke. Nah, kemudian tadi kan didapatkan info di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada saldo awal kas pada bulan Januari 142.500.000. Oke. Diminta yang F anggaran kas triwulan. Berarti anggaran kas dari Januari, Februari, Maret totalnya itu berapa nih? Kita buatlah anggarannya. Mari kita buat. Januarinya itu, karena ini masih anggaran pengeluaran kas ya. Ini anggaran pengeluaran kas saja. Itu 50% dikali dari 255 juta. Dikali 98%. Kenapa pas 98%? Karena ada 2%-nya tadi. 255 juta ini dapatnya dari mana? Ayo. Ada yang tahu nggak? Didapatkan 255 juta itu didapat dari sini teman-teman ya. Mana tadi? Ini agak penjualan. Ini anggap main sepeda gunung. Nih, 250 juta itu didapat dari 120 juta. Ini kan sepeda lipat. Tambah 135 juta. Jadi berapa? 120 tambah 135. Didapatkan 255 juta. Jadi 255 juta ini, ya, saya ulangi ya. 255 juta ini didapatkan dari yang ini, anggaran sepeda lipat 120 juta ditambahkan sama 135 juta, dapat 255 juta untuk bulan Januari. Kalau bulan Februari berarti berapa? Bulan Februari itu bisa pakai yang tadi sepeda lipat. Ini 144 juta ditambahkan dengan 129 juta. Oke. Dapatlah seperti itu ya. Nah, tapi karena ini khusus bulan pembelian apa? Pembelian untuk bulan Januari, teman-teman. Ini dia masih minta angka kas triwulannya buat Januari dulu. Kita jadinya Januari kita masih hitung. Januari dulu yang kita hitung, belum ke bulan Februari. Nah, Januarinya ini kan dia bilangnya kan 2/10 ya kan. Ya, 2/10 itu berarti 98%. Dikali 90%, karena 2%-nya diskon. Kali 50% dapat 124.950. 30% tadi dari soal yang ini. Nih, 30% dibayarkan pada bulan berikutnya. Tadi kan 50%, 30, 20%. Nah, kita bayarkan Januari 30% di bulan Januari, di akhir Januari ya. Kemudian 20% di bulan Februari. Dapatlah. Inilah dengan cicilan pembayaran untuk masih pembelian inventory untuk sepeda lipat dan sepeda gunung di bulan Januari. Ini masih pembelian bulan Januari ya. Kemudian bulan Februari selanjutnya seperti itu ya. 273 tadi yang tadi saya bilang didapatkan dari mana sih Pak? 273 juta. 273 juta ini didapatkan dari 144 juta
ditambah sama 129 juta. Itu didapatkan 273 juta. Oke, dikali 98% karena 2% untuk Februari, 30%, 20%, gitu skemanya. Begitu juga seterusnya untuk pembelian bulan Maret ya. Sampai sini jelas ya untuk yang ini. Kemudian, kita kan dimintakan untuk membuat anggaran kas triwulan ya. Total pembeliannya kan tadi kita sudah tahu 255, 273, 296 ya. Nah, di Januari itu pengeluaran kas itu ada berapa aja sih? Januari kita lihat. Oh, 124 950 juta, 124 juta 950 ribu tambah 76.500 karena ini masih Januari. Oke, berarti kita Januari nih masukin. Oke, ada Februari juga. Oh, Februari 51 juta sisanya, Pak. Oke, masukkan 51 juta. Oke. Nah, kita total-totalnya biar kita tahu sebenarnya kita pengeluaran kas itu tiap bulan berapa sih? Ditotal-totalkan berdasarkan periode bulan, didapatkanlah itu Januari ada 201 juta 550 ribu, Februari ada 266 juta, lalu Maret ada 288 juta. Ditotalkan menjadi total pembeliannya 824 juta. Make sense? Kita tadi sudah membahas tentang pengeluaran kas ini ya. Pengeluaran kasnya itu untuk Januari, Februari, Maret itu sebesar 288 juta ya. Nah, kita tidak akan membahas detail untuk membuat anggaran kas. Kenapa? Karena memang waktunya itu terbatas ya teman-teman. Dan karena saya ingin menjelaskan terkait dengan ada yang bagian ini, anggaran perusahaan jasa. Tadi kan perusahaan dagang, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun secara rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya. Master budget perusahaan jasa merupakan kumpulan dari anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif dan membentuk suatu jaringan kerja. Kemudian, penyusunan anggaran induk perusahaan jasa dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan jasa yang didasarkan atas taksiran jasa yang diberikan. Anggaran induk perusahaan jasa terdiri dari operational budget dan financial budget. Struktur master budget perusahaan jasa itu teman-teman bisa lihat di sini. Anggaran pendapatan jasa itu ada anggaran tenaga kerja profesional dan anggaran tenaga kerja pendukung, ada anggaran beban pemasaran dan ada anggaran beban administrasi dan umum, ada anggaran laporan laba rugi yang di dalamnya ada anggaran kas dan anggaran posisi keuangan. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat di sini. Saya nggak akan bahas detail di sini karena ini menurut saya sudah perusahaan jasa itu ada perusahaan anggaran, perusahaan yang membuat anggarannya tidak susah teman-teman. Kita bisa membahas tadi yang lebih susah ada perusahaan dagang. Oke, cuma perusahaan dagang tadi kita sudah bisa bahas sampai anggaran pengeluaran kas ya. Oke, nah umumnya pendapatan jasa yang pasti isinya tentang jasa ya. Di dalamnya ada pasti kalau jasa tidak ada barang dagang. Ada biaya tenaga kerja profesional dan juga biaya perlengkapan kantor, transportasi, utilitas, sewa, dan penyusutan aktiva. Nah, diambil contoh pendapatan jasa akan meningkat minimal 8%. Ya, kemudian biaya tenaga kerja profesional akan meningkat sebesar 10%. Ini ada informasinya. Ditanya susunan laporan laba rugi untuk konsultama periode tahun 2016. Ya, informasinya sudah didapatkan. Tadi 8%, 10% kenaikannya. Ini teman-teman bisa lihat, bisa menghitung sendiri ya jumlahnya. Kemudian pendapatan jasa nih 8% meningkat. Tenaga kerja operasional 10%, tenaga kerja pendukung 6%, biaya perlengkapan kantor 5%, dan transportasi juga 0,94. Oke. Lanjut biaya penyusutan aktiva tetap 12 juta. Oke. Ya, ini dapatnya biaya anggaran laba rugi ya, 432 juta. Dapatnya 374 juta 950 ribu. Oke. Total biayanya dikurangi 30 juta 050.000. Oke. Nah, begitu teman-teman presentasi kita, pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Saya tahu mungkin waktunya itu tidak banyak dan terbatas. Saya mohon maaf jika memang ada kurang-kurang atau apapun. Tapi saya berharap teman-teman bisa mempelajari
atau mengulang video ini dari awal kembali, dan juga bisa membaca slide-nya kembali ya teman-teman. Nah, sekian pertemuan dari saya. Terima kasih semuanya.